Kita semua insya Allah cepat atau lambat akan menyusul. Tapi sudahkah kita mempersiapkan bekal yang terbaik? Sudahkah kita siap dengan kehidupan di alam barzakh? Sudahkah kita siap dengan kehidupan di alam mahsyar? Sudahkah kita siap mendengarkan keputusan Allah surga atau neraka? Maka karena itu selagi kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, maksimalkanlah potensi umur kita untuk mempersembahkan ibadah yang terbaik. Itulah orang yang mengambil pelajaran. Dan bagi orang yang bersyukur, coba renungkan firman Allah di dalam surat Az-Zumar di ayat yang ke-40. Allah mengatakan, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam takun fi manamiha fa yumsiku allati qad 'alaiha al-maut wa yursilul ukhra ila ajalin musamma inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Bapak Ibu sekalian, sadarilah bahwa ketika kita tidur di malam hari, ruh kita digenggam oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah berkehendak, kita terbangun di subuh hari, lalu kita memuji Allah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Tapi jika Allah berkehendak, Allah menahan ruh kita sehingga kita pun tidak akan bangun lagi. Keluarga akan menjumpai jasad kita telah kaku di atas pembaringan. Maka tatkala kita masih mendapatkan kesempatan umur, kita pun berdoa dan bersyukur kepada Allah agar supaya umur yang Allah berikan kepada kita bisa benar-benar termaksimalkan dengan kebaikan. Belum ada jaminan kita berjumpa dengan tahun baru 2025. Tapi jika Allah mempertemukan kita, maka tahun itu adalah tahun untuk kita bertekad memaksimalkannya dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita awali dengan program ibadah terbaik di tempat yang terbaik, yaitu ibadah umrah. Tahun baru adalah kesempatan baru untuk memperbaiki diri. Awalilah dengan langkah yang penuh berkah menuju tanah suci, agar tahun ini penuh dengan ampunan dan juga kebaikan. Jangan tunda, lakukan amal soleh terbaik di tempat yang terbaik. Ibadah umrah adalah ibadah yang menghimpun sejumlah ibadah terbaik di tempat terbaik. Semoga kita semua insya Allah dimudahkan untuk berziarah melakukan ibadah umrah di awal tahun di bulan Januari insya Allah. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, al-umrah lugatan, umrah secara bahasa adalah ziarah. Ziarah secara bahasa. Wa fil istilah, dan secara istilah, ziarah Baitillahi liadai a'mali maksusah adalah bahwa umrah itu adalah ziarah ke Baitullah untuk melaksanakan amalan-amalan terkhusus, amalan-amalan yang ditentukan, yaitu menjalankan ibadah umrah dengan rangkaian rukun-rukun tertentu. Allah mengatakan watimul hajja wal umrata lillah. Watimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah haji dan umrah karena Allah Subhanahu wa taala. Sepakat para ulama ahlul ilmi bahwa berdasarkan ayat ini hukum ibadah umrah adalah wajib sekali seumur hidup. Sama dengan ibadah haji. Ibadah haji dan ibadah umrah hukumnya adalah wajib sekali seumur hidup. Inilah pendapat yang azhar, pendapat yang mayoritas di kalangan mazhab Syafi'i dan juga di kalangan mazhab Hambali, bahwa umrah hukumnya adalah wajib seumur hidup. Hanya saja pelaksanaan ibadah umrah diluaskan oleh Allah dari sisi waktunya, tidak sebagaimana ibadah haji yang ada waktu khususnya. Kemudian kata Nabi SAW, al-umratu ilal umrah kafaratu lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa illal jannah, muttafaqun alaihi. Dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim, antara umrah dengan umrah insya Allah di dalamnya ada pengukur dosa. Maka umrah yang kita kerjakan akan menggugurkan dosa-dosa yang telah kita kerjakan, yang telah berlalu. Maka antara umrah yang pertama dan umrah yang kedua dan umrah berikutnya, di antara umrah ini ada pengukur dosa. Ini juga menjadi dasar dan dalil kebolehan kita untuk berumrah beberapa kali. Wajib adalah sekali, tapi yang kedua, yang ketiga dan seterusnya adalah sunnah. Dan ketika kita mendapatkan kesempatan ibadah umrah,
kita juga bisa menghadiahkan pahala ibadah umroh untuk keluarga kita yang mungkin mereka tidak berkemampuan lagi untuk bisa menjalankan ibadah umroh karena telah meninggal dunia. Maka kita umrohkan kakek nenek kita yang mungkin mereka belum berkesempatan menjalankan ibadah umroh. Kita umrohkan bapak ibu kita umrohkan keluarga kita yang belum berkesempatan karena Allah telah memanggilnya lebih dahulu meninggalkan dunia ini. Maka kita bisa melakukan atau menghadiahkan ibadah umroh kepada mereka, dan itu adalah hadiah terbaik kita kepada ahli mayyit. Kemudian renung hati setiap langkah di tanah suci adalah detik-detik mendekatnya hati kepada Allah Rabbul Izzati, melepas rindu yang terpendam menanti sebagai bentuk syukur diri di hadapan Ilahi Maha Pemberi Rezeki. Cara bergabung dalam program umroh di tahun baru, sebagaimana tips yang sudah disampaikan Ustaz kita dengan tambahan sedikit. Pertama, persiapkan diri dengan ilmu dan niat yang tulus. Kita mau berangkat umroh bukan mau bersenang-senang di sana dalam arti pengen mengunjungi kota-kota. Mungkin sudah ada rencana, saya pengen melihat gedung A, gedung B, saya pengen melihat tempat A, tempat B. Luruskan niatnya bahwa kita dengan kemudahan yang Allah berikan berziarah ke tanah suci adalah maksimalkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang lain bukan yang utama, itu adalah sampingan saja. Dan insya Allah dari pihak travel akan memfasilitasi itu. Kita nanti ada kunjungan ke Thaif, ada kunjungan ke tempat museum Al-Quran. Ya, kita akan mengunjungi tempat percetakan Al-Quran, dan mudah-mudahan nanti insya Allah jamaah mendapatkan hadiah mushaf. Hadiah mushaf di sana. Alhamdulillah insya Allah itu difasilitasi. Jadi jangan sampai niatnya dari sini atau pengen melihat tempat-tempat itu, insya Allah akan difasilitasi. Fokuskan niatnya untuk bisa maksimal ibadah kepada Allah. Jangan niatnya pengen pindah tempat tidur gitu, pengen merasakan hotel di sana, jangan. Ya, tapi kita niatnya insya Allah ibadah. Dan hotel yang kita pilihkan adalah hotel di ring 1. Insya Allah dengan kita berjalan, ya, dengan butuh waktu sekitar 10 menit, insya Allah kita sampai ke pelataran Masjidil Haram, ya. Dan mestinya hotelnya insya Allah hotel yang terbaik, hotel yang bagus insya Allah, dan juga ringnya ring 1 terjangkau oleh kita, dan insya Allah pelayanan akan diberikan adalah pelayanan yang terbaik insya Allah. Pilih agen atau travel umrah yang terpercaya. Dan satu hal yang perlu kami sampaikan juga bahwa travel Rizquna, penamaan Rizquna itu adalah terdapat di dalam surat Shad ayat yang ke-54. Allah mengatakan inna hadza la rizquna ma lahu min nafad. Ya, ini adalah rezeki dari kami, kata Allah. Jadi Rizquna itu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Itu arti dari Rizquna. Rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Inna hadza rizquna. Inilah rezeki dari kami, rezeki yang tidak ada putus-putusnya. Rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Manfaatkan fasilitas yang ada seperti pendampingan perjalanan yang berpengalaman dan paham beragam persoalan hukum dalam permasalahan umroh. Insyaallah Bapak Ibu sekalian, kami diamanahkan untuk mendampingi Bapak Ibu yang berangkat bulan Januari nanti. Maka sibukkan kami dengan hal-hal yang dibutuhkan untuk memaksimalkan ibadah di hadapan Allah. Bertanyalah seputar hal-hal yang kita tidak ketahui. Fas'alu ahla dzikri kuntum la ta'lamun. Bertanya. Ketika ada masalah jangan diam, bertanya. Pak Ustaz, apa hukumnya ini, apa hukumnya itu? Ya. Bagaimana kalau seperti ini Pak Ustaz? Apakah sah atau tidak ibadah umroh kita? Jangan sampai diam. Bertanya ketika ada masalah, ada persoalan-persoalan yang sifatnya membutuhkan jawaban, maka bertanyalah. Insya Allah sebatas yang kami mampu akan kami jawab. Kalau kami tidak mampu, di sana banyak ulama. Ya, banyak ulama di sana yang akan kami bertanya langsung kepada para ulama. Ketika nanti ada pertanyaan yang membutuhkan fatwa dan kami belum pernah membaca fatwanya, belum tahu penjelasannya, insya Allah ada begitu banyak ulama-ulama di sana yang kemudian kita bisa bertanya kepadanya dan akan kami berikan jawaban-jawaban yang insya Allah sesuai dengan tuntunan syariat kita. Maka mudah-mudahan insya Allah kita semua Bapak dan Ibu sekalian yang sudah terdaftar namanya bisa dikuatkan oleh Allah dan istiqomah untuk tetap kokoh pendiriannya, tidak batal sampai insya Allah kita semua berangkat.
Dan bagi yang belum berangkat dan ada niat, ayo jangan tunda lagi. Mudah-mudahan kita bisa bersama-sama di bulan Januari mendatang kita berangkat umroh, kita awali tahun baru dengan mempersembahkan ibadah yang terbaik di bumi yang terbaik. Baik, demikian yang bisa kami sampaikan. Setiap langkah menuju Baitullah adalah langkah menuju pengampunan, keberkahan, dan kedamaian yang abadi. Syukran ala husni ihtimamikum. Nas'alullah ayyaj'alana minal ladzina yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsana. Dan tadi dipesan oleh MC untuk sekalian ditutup dengan doa, dan karena itu saya mengajak Bapak Ibu sekalian, muslimin dan muslimat, jamaah sekalian, mari kita rendahkan diri kita di hadapan Allah. Kita khusyukkan hati dan pikiran kita tengadahkan kedua tangan kita berharap dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Roh yang Maha mendengar lagi Maha mengijabah setiap doa dan harapan. Semoga kita senantiasa diberikan taufik untuk mempersembahkan potensi terbaik di sisa umur terakhir kita dalam kebaikan dan dalam ketaatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita awali doa dengan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina waslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna waslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma ja'al khaira a'malina akhiraha wa khaira a'malina khawatimaha wa khaira ayyamina yawma nalqaka fi. Allahumma inna nas'aluka ishatan haniyah wa mitatan sawiyah wa maradan ghayra muhsin wa la khati. Allahumma inna nas'aluka tuqa wal huda wal afafa wal ghina wal mauta fil iman wal islam. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma yassir wa la tu'assir umurana. Allahumma sahhil ala kulli mu'sirin ya Allah ya Rabbal alamin. Di pagi hari ini kami hamba-hamba Engkau yang dhaif, hamba-hamba Engkau yang fakir, hamba-hamba Engkau yang banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Kedua tangan kami tengadahkan kepada Engkau wahai Rabb kami. Engkaulah Al-Fattah yang Maha mampu menghadirkan jalan keluar dalam setiap persoalan-persoalan pelik kehidupan yang kami hadapi. Engkaulah Ar-Razzaq yang Maha mampu mendatangkan rezeki dari berbagai arah yang tidak kami sangka-sangka. Engkaulah Al-Mujib yang Maha mampu mengabulkan setiap hajat dan harapan-harapan besar kami, dan Maha mampu menghilangkan segala ketakutan dan kedukaan kami. Ya Allah, dengan sifat Rahman dan Rahim-Mu yang sempurna, Engkau tidak akan mengecewakan tangan-tangan hamba-Mu yang tertengadah padamu. Engkau pun takkan membiarkan tangan-tangan hamba-Mu turun, kecuali hajatnya yang banyak Engkau dengarkan, Engkau kabulkan. Keluhannya, kesedihannya, ketakutannya Engkau dengarkan dan Engkau hilangkan. Ya Allah, Antas Sami'ul Alim. Engkau Maha tahu rintihan hati kami, Engkau Maha tahu relung hati kami, betapa besar cinta dan rindu kami untuk berziarah ke Baitullah. Namun ya Allah, Engkau Maha tahu akan kemampuan kami. Kami mohon kepada Engkau yang Maha mampu atas segala sesuatu untuk memampukan kami berziarah ke Baitullah. Ya Allah, Engkau Maha tahu di antara kami ada yang Engkau uji dengan sakit. Kami mohon ya Allah, karuniakan kami kesembuhan dari sisi Engkau, kesembuhan yang tidak dihinggapi sakit tadi,
kesembuhan yang mengantarkan kami mudah berziarah ke Baitullah. Ya Allah, Engkau Maha tahu di antara kami ada yang Kau uji dengan hutang yang banyak, hutang yang melilit, dan itu membuat kami berpikir sekian kali untuk berziarah ke Baitullah. Ya Allah, Engkau Maha Kaya, Engkau Maha mampu mendatangkan keajaiban dalam rezeki. Karuniakanlah kami rezeki yang halal, yang Kau cinta, yang Kau ridhoi, rezeki yang banyak, rezeki yang mengantarkan kami semakin dekat denganmu, rezeki yang membuat kami menyempurnakan rukun Islam kami, rezeki yang membuat kami selalu berziarah ke Baitullah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Karim, di antara kami ada percekcokan rumah tangga, dan ini juga bisa menjadi penghalang kami berziarah ke Baitullah. Kami mohon kepadamu, wahai Rabb, untuk melembutkan hati-hati kami, untuk menjadikan kebersamaan kami dalam keluarga, untuk menjadikan kebersamaan kami dalam cinta kasih terus terjaga. Ya Allah, jangan Kau biarkan rasa ego menyelimuti hati kami. Jangan Kau biarkan kesombongan dan ketergesa-gesaan hati kami membuat pecah urusan keluarga, membuat pecah hubungan persaudaraan suami istri. Ya Allah, padahal hidup kami di dunia hanya singkat dan sementara. Kami tidak ingin kebersamaan kami dengan keluarga ini yang hanya sementara, tidak bisa berakhir dengan ketaatan kepadamu, tidak berakhir dengan kecintaan kepadamu, tidak berakhir dengan husnul khotimah. Kami mohon kepadamu, Ya Rabbana, untuk menjaga persaudaraan kami, menjaga hubungan keluarga kami, tidak hanya di dunia tapi berlanjut di akhirat di dalam surgamu. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Karim, Ya Malik, Ya Kudus, mudahkanlah hamba-hambamu yang telah mendaftarkan namanya untuk berangkat berziarah ke Baitullah, berziarah ke tanah suci di bulan Januari ini. Ya Rabb, mudahkanlah perjalanannya. Ya Rabb, mudahkanlah dalam pengumpulan dananya, mudahkanlah untuk dia meninggalkan keluarga-keluarganya dengan bekal terbaik, mudahkanlah perjalanannya. Ya Rabb, sampai kepulangannya kembali ke tanah air. Jadikanlah umrohnya mabrurah, dan jadikanlah dia sebagai dai di jalanmu, bersyiar ke Baitullah. Ya Allah, untuk hambamu yang Engkau Maha tahu di dalam hatinya ada kerinduan yang besar, namun terbatasi dengan banyak hal, sehingga ragu-ragu untuk memilih, ragu-ragu